Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Tania dari Prodi Gizi 1B. Hari ini saya akan membahas konsep sehat sakit dan hubungannya dengan gizi masyarakat. Menurut WHO, sehat adalah di mana kondisi kita sehat secara fisik, mental, maupun sosial tanpa adanya penyakit atau cacat. Contohnya, sehat secara fisik itu kita nafsu makannya baik, terus tidurnya cukup, dan olahraga. Dan menurut Kementerian Kesehatan RI, di mana kita sehat dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Contohnya, sehat secara sosial berbaur dengan orang lain serta merasa senang dan termotivasi. Yang kedua, kita membahas penyakit influenza atau yang sering dikenal dengan flu dengan menggunakan konsep trias epidemiologi yang menggunakan 3 faktor. Yang pertama, host atau penjamu, yang kedua, agent atau penyebab penyakit, dan yang ketiga, environment atau lingkungan. Host atau penjamu itu semua orang lain bisa terinfeksi, tetapi risiko paling tinggi yaitu anak-anak loh, dan orang yang daya tahan tubuh lemah. Kemudian agent, penyebab penyakitnya influenza karena dari virus influenza terutama tipe A paling sering menyebabkan wabah, dan faktor lingkungannya bisa karena musim dingin atau penghujan yang menyebabkan virus lebih stabil di suhu dingin. Dan yang terakhir, penjelasan riwayat alamiah penyakit anemia. Kenapa saya ambil penyakit anemia? Karena penyakit ini sering terjadi pada perempuan. Ada tahapan riwayat alamiah penyakit dari prepatogenesis sampai akhir dan intervensi gizi. Pertama, prepatogenesis anemia terbentuk dari menstruasi. Kedua, secara inkubasi anemia dikarenakan kadar Ve-nya tidak normal atau mulai turun. Yang ketiga, penyakit dini anemia muncul gejala muka pucat, lemas, letih, lesu, bibir pucat, dan sebagainya. Kemudian, yang keempat, penyakit lanjut anemia ini bisa berkembang menjadi lebih berat, yaitu satu gizi yang kurang, yaitu berat badan kita lebih rendah dari seharusnya, seperti kayak kurus gitu. Dan yang terakhir itu, akhir penyakit anemia jika terus terjadi bisa menyebabkan keguguran pada ibu hamil dan mengalami kematian jika anemia remaja tersebut sangat parah. Untuk intervensi gizi bisa melalui primer, yaitu mengonsumsi tablet tambah darah dan suplemen Ve. Kemudian melalui sekunder, yaitu bentuk pendidikan kesehatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberi informasi mengenai pengobatan suatu penyakit anemia secara tuntas. Dan yang terakhir, tersier, yaitu setelah seseorang sembuh dari keadaan sakit, terkadang timbul kondisi cacat. Untuk memulihkan kondisinya, perlu latihan-latihan sehingga diperlukan pendidikan kesehatan pada tahap ini. Sekian penjelasan saya hari ini. Oh iya, dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat dengan cara makan makanan gizi yang seimbang, olahraga, dan tidur yang cukup. Karena sehat itu dimulai dari diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.